Baik, puji Tuhan, shalom bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Mari kita datang menyembah Tuhan. Mari kita angkat setiap pujian bagi Raja kita, Raja di atas segala Raja. Biarlah kemuliaan, pujian hanya bagi Raja kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Buka hatimu pada saat ini. Ketika engkau datang menyembah Tuhan, Allah akan memenuhi setiap ruang hatimu. Amin. Ketika engkau mencari Dia dengan kesungguhan hatimu, Dia akan penuhi setiap hidupmu pada saat ini. Allah melihat setiap kerinduan saya dan saudara pada saat ini. Setiap kami muliakan-Mu, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan dengan kesungguhan hatimu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak
Kami percaya ketika kami menaikkan pujian di hadapan Tuhan, kami mengagungkan Engkau dengan sungguh Tuhan. Kami percaya ada pemulihan yang terjadi. Saat ini Tuhan, setiap tempat kami percaya Engkau hadir di situ. Kau sedang melawat setiap hati dan pribadi yang rindu untuk datang mengasihi, menyembah Yesus. Hanya bagimu kemuliaan dan hormat. Glory, Lord, we praise you, Lord. Sungguh kami terpesona Tuhan akan setiap perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Glory, Oh yang layak. Amin Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Glory, glory. Kami nikmati Engkau hadir bagi setiap hati Tuhan saat ini. Ini pujian, ini hormat kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, penyertaan Tuhan sempurna. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Rasyana maya ralabaya 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 ralabash. Namasya ralalabash. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi
untuk selama-lamanya hanya Engkau Tuhan kami. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan menuntun kami. Untuk semakin hari kami semakin mencintai Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu hidup bagi setiap kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan untuk selama-lamanya bagi kami kasih Tuhan cukup. Pengharapan kami hanya Yesus. Mari saya mengajak setiap kita mengangkat tinggi tangan di hadapan Tuhan. Naikkan sungguh-sungguh doamu berkata selamanya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala firman-firman Tuhan, atas segala pernyataan-pernyataan Tuhan yang membuat kami semakin dewasa rohani, supaya kami Tuhan boleh menjadi 5 gadis bijaksana, bukan yang bodoh. Supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah. Supaya kami boleh Tuhan membawa orang datang kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan bintang-bintang di langit. Biar kami menjadi orang bijaksana. Sehingga yang Tuhan katakan kepada Daniel, supaya Tuhan digenapi. Bahwa orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala. Dan orang yang menuntun kepada kebenaran seperti bintang-bintang di langit. Memberkati setiap kami. Mereka yang lemah, mereka yang dalam pergumulan, mereka yang putus asa, mereka yang kehilangan semangat. Tuhan, mereka yang sakit boleh dibangkitkan kembali, diberi kekuatan pengharapan, diberikan kesembuhan, kemurahan kasih Tuhan yang melimpah. Biar roh mereka berapi-api kembali, menyala-nyala kembali, dan mereka rajin melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena waktu sudah sangat singkat, di mana Tuhan dunia sudah sebagaimana yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan, bahwa semakin sukar orang mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak menghormati orang tua, hidup di dalam perselisihan, hidup di dalam dosa dan sebagainya. Oleh karena itu Tuhan, buat supaya kami sadar inilah waktu yang sudah akhir. Supaya setiap kami boleh dibangunkan kembali. Supaya kami kembali kepada kasih semula itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Suatu hari ketika saya sedang tidur, yaitu terjadi 2-3 tahun yang lampau. Saat itu di tengah malam, saya mendengar satu suara keras sekali. Untuk kesekian kalinya suara itu datang kepada saya. Dan kali ini berkata sambil menyebut nama saya. Fengki, akan ada pengangkatan. Siapkan umatku. Siapkan jemaat yang takut Tuhan, tertib, disiplin, dan sungguh-sungguh dan berjaga-jaga dan sebagainya. Karena akan ada pengangkatan dan akan diangkat hidup-hidup. Saudara, ketika saya mendengar itu saya terkejut. Saya bangun dan saya mulai memikirkan kembali
tentang waktu yang sudah singkat ini. Waktu yang sudah dekat dengan kedatangan Tuhan. Di mana kita sekarang hidup di dalam zaman yang sukar. Di mana orang mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang. Tidak tahu berterima kasih. Suka memfitnah. Tidak menghormati orang tua. Tidak mempedulikan agama. Dan hidup di dalam dosa. Saudara dikasih Tuhan, apa yang saya dapat kemudian diteguhkan dengan penglihatan atau dari teman-teman kami. Untuk itu kita baca dulu firman Tuhan Matius 24 ayat 37 sampai 42. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Poin pertama, akan ada pengangkatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu terjadi sekitar tahun 2019 atau 2018 akhir. Ketika saya mendapatkan itu dan Tuhan berkata, akan ada pengangkatan, akan diangkat hidup-hidup, siapkan jemaat yang takut Tuhan, yang tulus, yang disiplin, yang tertib, yang teratur, dan yang berjaga-jaga, bahkan yang dewasa, yang bijaksana. Itu yang menggugah hati saya. Sehingga saya mempersiapkan, melatih, mengajar, memuridkan. Visi demi visi saya dapat. Sebagaimana menjelang kedatangan Tuhan, saudara. Bahkan kita harus berjaga-jaga. Kita harus bisa menjaga diri kita. Bukan hanya tidak jatuh dalam dosa. Supaya kita jangan disesatkan, jangan murtad, jangan menjadi hamba uang. Jangan di dalam pelayanan penuh motivasi, jangan kita memfitnah. Jangan kita sampai saudara bertengkar di dalam pelayanan. Terutama saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga harus berjaga-jaga dengan kesehatan kita. Jangan stres, jangan depresi. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Sebab itu dikatakan jangan khawatir akan hidupmu. Bahkan dikatakan serahkanlah segala khawatirmu. Karena Tuhan yang memelihara kita. Kita harus percaya di tengah kesulitan. Banyak orang yang mengalami kesulitan seperti Ishak, Yakub. Setiap orang mengalami kesulitan. Tapi di tengah kesulitan itu justru Allah berkarya. Sehingga kita tidak boleh putus asa. Namun kita harus mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan hati kita harus percaya, iman kita harus sungguh-sungguh meningkat. Iman kita bukan tergantung dari cuaca kondisi, tetapi harus karena firman, karena janji Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu pengangkatan ini pasti terjadi. Jikalau kita bisa hidup 30 tahun, saya yakin sebelum itu, mungkin sesudah itu tidak lama, Tuhan datang. Mungkin tidak sampai 30 tahun. Karena tidak ada satupun yang tahu. Mungkin juga bisa 20 tahun. Tapi yang jelas, kita harus sekarang meregenerasi. Anak-anak muda, itu harus kita mulai latih untuk melayani. Kalau mereka umur 30 melayani, mereka umur 25 melayani. Mungkin mereka pada puncaknya umur 60, mungkin umur 50. Tuhan datang saudara. Sedangkan kita mungkin ada yang tua-tua. Mungkin kita kalau bisa hidup 30 tahun gak apa-apa.
Tapi kalau kita mungkin, saudara, mungkin saya tidak tahu umur manusia. Karena itu ada di tangan Tuhan. Mungkin kita mungkin bisa mampu 10 tahun dan Tuhan belum datang. Siapa yang terus meneruskan kegerakan rohani ini? Oleh karena itu sebelum kita dipanggil Tuhan, kita harus mulai melatih anak-anak muda. Kita harus meregenerasi. Karena mereka di zaman mereka lah ketika pada puncaknya akan ada pengangkatan. Mungkin kita yang sudah ada umur, kalau kita bisa hidup 20 tahun atau 30 tahun, kita bisa melihat kemuliaan Allah itu. Yaitu kita melihat pengangkatan itu. Karena apa yang Tuhan janjikan, itu pasti ya dan amin. Apalagi itu juga ada di dalam firman Allah. Bukan satu tafsiran. Saya pernah mendapatkan banyak pernyataan dari Tuhan. Dan semua satu persatu dikenapi. Dan inilah untuk kesekian kalinya saya mendapat pernyataan supaya menyiapkan, dan kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, sudah dekat. Kita harus hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sudah tidak adalah waktunya main-main. Ketika kita sampai di surga, saudara, kita tidak bicara berapa banyak uang kita. Namun saudara, yang perlu adalah apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Apakah berkenan atau tidak. Oleh karena itu saudara dikasihi Tuhan, kita lihat 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 54. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Berarti tidak semuanya mati, berarti ada yang mati. Tapi tidak semuanya. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sangkakala terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Dikatakan kita semuanya tidak mati, tapi kita akan diubahkan ketika nafiri anak terakhir dibunyikan. Maka orang mati dibangkitkan, yaitu yang percaya Tuhan. Kemudian kita yang masih hidup akan diangkat dengan tubuh kemuliaan. Sebagaimana yang Yesus tunjukkan. Ketika dia bangkit, rabalah bisa dirabah. Bisa makan, namun bisa tembus. Yaitu tembus dinding. Saudara, bisa menghilang. Dia punya tubuh, tapi tubuh kemuliaan. Jadi tubuh ini dalam sekejap mata akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tidak sakit, tidak bisa lapar, bisa makan, tapi bisa tembus. Yaitu dinding apa saja. Itu tubuh kemuliaan. Sehingga dikatakan tubuh yang mati ini, hal yang bisa mati, yang binasa ini harus mengenakan yang tidak mati, yang tidak binasa. Oleh sebab itu, sebelum kita diubahkan tubuh kemuliaan ini, ada hal, saudara, yaitu apa yang kekal, yang harus kita cari. Firman Allah. Firman Allah itulah yang kekal. Sebelum tubuh ini diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, kita harus mencintai firman Allah. Kita harus hidup di dalam firman Allah. Sehingga, saudara, tubuh ini diisi, hati ini diisi, hidup ini diisi oleh yang kekal, yaitu firman Allah. Puji Tuhan. Saudara, ketika kita masih hidup dengan tubuh yang bisa mati, bisa binasa ini, namun isinya adalah yang kekal. Apa yang kekal di dunia ini? Tidak ada yang kekal kecuali firman Allah. Langit dan bumi boleh lenyap atau berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Bahkan dikatakan 1.1 iota tidak akan dihapus. Semuanya harus dikenapi. Kenapa kita tidak cinta firman Allah? Yang bisa mengubah tubuh kita ini menjadi tubuh kemuliaan. Tentunya firman Allah yang kekal. Ketika kita dapatkan firman Allah itu, maka tubuh yang binasa ini, tubuh yang bisa mati ini,
Karena ada firman yang kekal. Maka ketika nafiri dibunyikan, maka firman ini saudara mengubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan. Haleluya. Oleh karena itu hari ini saudara carilah firman Allah. Hiduplah di dalam firman Allah. Belajar menjadi murid Kristus. Jadikan Tuhan sebagai guru. Mari berguru kepada Tuhan. Kita kembali kepada ajaran Yesus. Kita harus punya karakter Kristus. Karena firman itu mengubah kita. Hal ini diteguhkan ketika saya dapat penglihatan itu. Dapat suara itu. Saya diam, saya bicara kepada beberapa pendeta teman saya. Namun kemudian ada seorang anak muda, anak seorang pendeta dari gereja kami juga. Dia mendapatkan penglihatan di satu tempat gedung yang besar. Di mana saya memimpin barisan. Semuanya tidak diatur tapi teratur. Semuanya rapi, semuanya tertib. Tetapi kemudian dia mendengar saya berkata, doakan, berdoalah untuk depan, kiri, kanan dan sebagainya. Sementara berdoa, kemudian dia melihat lenyaplah sebagian besar kami semuanya. Kemudian beberapa anak muda ini menangis. Loh kok hilang? Dia cari ruangan demi ruangan karena tempat itu besar. Ruangannya banyak besar. Dia cari semuanya gak dapat. Akhirnya dia sadar pengangkatan. Mereka menangis karena mereka tertinggal. Ini untuk peneguhan saudara. Padahal saya tidak cerita. Itu sekitar 6 bulan setelah saya mendapatkan itu. Baru kemudian saya mulai bercerita kepada banyak orang. Saya mulai memberikan kesaksian. Saya memberikan satu pandangan, dorongan kepada mereka. Bahwa ini pasti terjadi. Oleh karena itu poin yang kedua. Siapkan jemaat. Siapkan jemaat. Matius 25 ayat 5 sampai dengan 7. Ada perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dua-dua punya pelita, dua-dua punya minyak dan mereka tertidur karena menunggu mempelai itu datang. Karena mempelai ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Akhirnya mereka tertidur. Sebagaimana kita sekarang. Kita melihat janji Tuhan mau datang. Kita tunggu. Dari orang tua kita menunggu sampai orang tua kita tua. Ada yang meninggal. Kita tunggu gak datang-datang. Mungkin kita sekarang tertidur. Gereja mungkin tertidur. Oleh sebab itu bangun kembali. Ini suara Tuhan berkata mempelai telah datang. Melalui apa yang saya dengar. Saudara dikasih Tuhan. Ini seperti satu suara yang berkata. Mempelai telah datang, gereja. Jemaat Tuhan harus bangun. Maka ke-10 gadis itu bangun. Kita lihat 5 gadis pertama. Yaitu 5 gadis bijaksana. Dia bangun, apa yang dilakukan? Ayat 5 sampai 7. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang. Song-songlah dia. Ini yang Tuhan berikan kepada saya. Mempelai datang. Tuhan akan datang. Ada pengangkatan. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Lalu membereskan pelita-pelita mereka. Saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat terus ayat yang selanjutnya. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu. Itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Artinya di sini. Saudara, orang tua kita, pendeta kita, mungkin sudah tua, mungkin pensiun. Pensiun bukan dalam pensiun tidak melayani. Mungkin pensiun saudara secara fisik tidak bisa kuat seperti kita. Mungkin dia pensiun secara fisik, tetapi dia menjadi pendoa. Dia mengajar, dia memberkati. Saudara, dia mengamati, dia menasihati. Seperti Musa yang naik di bukit. Memberkati Yosua. Ada pekerjaan yang dikerjakan. Mungkin gembala kita, pendeta kita yang sudah tua, mungkin sudah meninggal. Sehingga kita berkata, sejak pendeta kita, orang tua kita, kedatangan Tuhan kita tunggu, tidak datang-datang. Tetapi, hai saudara dikasih Tuhan, saya mendapatkan berita ini dari Tuhan.
Artinya saat ini suara dikatakan, mempelai datang, song-songlah. Suara ini saudara menggembah. Sehingga kita harus melihat apakah kita garis bijaksana, apakah kita garis bodoh. Tuhan mengajar kepada saya untuk menyiapkan jemaat supaya mereka takut Tuhan, supaya tulus, supaya ikhlas, supaya tertib, disiplin, teratur, supaya berjaga-jaga, dewasa, bijaksana. Supaya mereka menjadi murid dan sahabat Tuhan. Yaitu ketika 10 garis ini bangun. Maka yang bodoh minta, aku minta minyak dong. Minyakku tinggal sedikit. Tapi yang bijaksana gak bisa. Bukan gak mau. Khawatirnya kalau dikasih sama-sama padam. Gak cukup. Cepat kamu pergi menjual minyak. Sementara yang 5 pergi ini. Saudara, Tuhan datang. Artinya di sini kita sama-sama di gereja, kita sama-sama melayani. Tetapi ingat, mungkin kita sama-sama bangun dengan suara ini. Bahwa saudara, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu digenapi. Itu tertulis di dalam Matius 24 bahwa semuanya akan digenapi. Yaitu juga terdapat juga di dalam Matius 24, saudara. Artinya di sini apa itu minyak? Jangan bicaranya Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Minyak itu bicara juga firman Allah. Supaya hati kita diisi firman, mungkin firmannya sedikit. Pelayanannya ada roh Tuhan yang nonton kita. Namun firmannya sedikit. Kita seperti Marta yang sibuk pelayanan, tapi kita lupa untuk mendengar firman Tuhan. Sehingga Tuhan berkata kepada Marta, 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 kamu menyusahkan dirimu sendiri dengan kesibukan. Lihat Maria mengambil bagian yang terbaik. Yaitu dia memberikan untuk mendengar firman Allah. Melayani boleh, tapi firman Allah harus saudara kita dapatkan. Supaya kita menjadi dewasa, kita harus makan firman Allah. Karena dikatakan firman itu seperti mana. Firman itu makanan, saudara. Jangan sampai kita di gereja sibuk melayani. Kita mungkin aktif melayani, kita mungkin sebagai pendoa, pemuji. Tapi kita lupa dengan firman Allah. Kita harus kembali kepada firman Allah. Saudara, supaya hidup kita diisi, supaya minyak itu penuh. Itulah siapkan jemaat. Kita harus memuridkan mereka. Supaya sebelum Tuhan datang, mereka harus tahu banyak firman Allah. Mereka harus melakukan firman Allah. Mereka harus mengerti firman Allah. Mereka harus mengenal Tuhan dengan baik. Jangan mereka menjadi kanak-kanak rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang perlu kita renungkan. Tuhan datang, tapi apakah kita siap? Yang poin ketiga, jangan tertinggal. Jangan tertinggal. Kita lihat ayat ke-9 ya. Tetapi jawab garis-garis yang bijaksana itu tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Pada saat itu saudara gadis bodoh itu sedang membeli minyak. Anggaplah saudara, bukan berarti pelitanya tidak ada, bukan minyaknya habis tinggal sedikit. Artinya firman yang ada di dalam hatinya terlalu dangkal. Sehingga kemudian dia mulai belajar firman Tuhan. Tetapi ketika mereka mulai belajar, Tuhan datang. Saudara, mereka belum sempat belajar banyak, belum menjadi murid Yesus, belum melakukan firman Allah. Sehingga mereka tertinggal. Pesannya, jangan tertinggal. Karena jika ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat, satu ditinggal. Jikalau ada 2 orang, satu diangkat, satu ditinggal. Sama dengan 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh. Oleh karena itu, dengar suara ini. Mempelai datang, song-songlah dia.
Kita harus bangun semuanya. Kita harus mulai. Ada pendalaman Alkitab. Mulai belajar firman Allah. Harus belajar. Saudara bisa ikut kursus pendalaman Alkitab. Saudara bisa juga ikut sekolah teologi. Tapi cari yang sehat. Cari yang bisa membuat saudara menjadi dewasa. Bertumbuh dan berbuah. Bukan membuat saudara menjadi bingung. Menjadi tidak percaya Tuhan. Ada begitu banyak sekolah bagus. Tapi mungkin ada sedikit yang tidak bagus yang membuat kita jadi bingung. Saudara bisa ikuti juga pelajaran teologi secara sederhana. Yaitu setiap Selasa. Setiap Selasa. Mulai bulan 11 2020 sudah ditayangkan. Berarti sekarang ini sudah sekian bulan. Kurang lebih ada 10 sampai 12 mata pelajaran. Minimal kita belajar di sana, saudara bisa bertumbuh. Mungkin masih ada sisa sedikit, saudara ikutin. Karena itu per topik, per mata pelajaran. Satu mata pelajaran kurang lebih 4-5 kali pertemuan di dalam YouTube itu. Setiap Selasa pagi jam 5, artinya 1 bulan 1 mata pelajaran. Supaya kita jangan tertinggal, saudara dikasih Tuhan. Yang poin yang keempat, waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sudah tidak main-main. Dan dikatakan tidak ada penundaan lagi. Berarti mungkin ditunda. Tetapi tidak ada penundaan lagi. Karena kalau tidak dipersingkat, maka tidak ada satupun yang hidup. Sehingga Tuhan datang sekonyong-konyong. Ketika gereja tidak menyadarinya. Ketika orang pesta pora, ketika orang berkata damai, disitulah Tuhan datang. Oleh karena itu hari ini mulailah kembali kepada Tuhan. Mungkin 20 tahun kita mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin lebih atau tidak sampai Tuhan datang. Tidak lama Tuhan datang. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ini saudara, pengejek-pengejek, orang yang menanti-nanti. Sejak bapak kita leluhur, bapak kita menanti berkata pengangkatan. Sampai sekarang belum terjadi. Tapi inilah waktunya. Jangan tidur saudara. Peneguhan demi peneguhan saya dapat. Ada seorang pekerja dari gereja kami mendapatkan satu mimpi dari Tuhan. Dia melihat 2 gedung. Dia ada di gedung satunya. Sementara dia melihat saya bersama dengan banyak orang di gedung yang satunya. Kemudian dia melihat bagaimana kita naik ke atas awan-awan diangkat Tuhan. Dan kemudian berkata sambil memanggil nama saya. Dia berkata, jangan tinggalkan saya, jangan tinggalkan saya. Dia sambil memanggil nama saya. Tetapi kemudian terus naik. Orang ini saudara, asalnya tidak mau menceritakan, dia diam. Karena dia merasa kok ditinggal. Tapi ketika saya menyampaikan khotbah ini, ketika saya diteguhkan dengan yang pertama, kemudian saya saksikan apa yang saya alami, maka besok dia mulai dengan terharu. Dan dia datang dan berkata, saya mendapatkan hal ini. Cuma saya tidak mengatakannya karena saya kok ditinggal. Tapi itu kan satu penglihatan saja. Supaya kita menyiapkan diri. Saya yakin anak itu juga tidak akan ditinggal kalau dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu hanya ditunjukkan bahwa kondisi dia sekarang perlu maju. Kondisi dia perlu sungguh-sungguh. Kondisi dia perlu berjaga-jaga. Kondisi dia perlu mendapatkan firman Allah dan hidup di dalam firman Allah. Itu peneguhan yang kedua. Saya mendapatkan peneguhan sampai 3-4 kali peneguhan. Oleh karena itu hari ini saya memberikan kepada saudara hal seperti ini. Kita lihat dulu ayat selanjutnya. Ya, kita lihat ayat yang ke-9.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi Tuhan tidak lalai. Tapi ia sabar. Supaya jangan ada yang binasa. Saya teruskan, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah maunya Tuhan. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tuhan ingin supaya kita suci dan saleh, supaya kita bertobat, kita berbalik. Terus, yaitu kamu yang menantikan. Berarti kita sekarang mulai hari ini menantikan kedatangan Tuhan, berjaga-jaga. Dan mempercepat kedatangan hari Allah. Waktunya tidak ditunda lagi karena kita menanti, kita berjaga-jaga. Kita sudah sedia. Sehingga Tuhan mempercepat kedatangannya. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Sehingga Tuhan juga berkata, jikalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak ada satupun yang hidup. Disingkat artinya kita yang berjaga-jaga. Disingkat artinya kita yang menantikannya. Kita harus siap sedia, kita harus bangun, kita harus mengisi hidup kita dengan firman Allah, yaitu minyak. Ayat yang terakhir kita lihat. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran, yaitu firman Allah. Saudara dikasihi Tuhan, ini berita sesungguhnya. Jangan sampai tidak percaya. Jangan sampai tertinggal. Jangan sampai saudara tidur-tiduran. Jangan sampai saudara malas-malas ke gereja. Jangan sampai saudara meninggalkan Tuhan. Jangan sampai saudara meremehkan firman Allah. Justru kita harus cari firman Allah. Lebih sungguh-sungguh. Hindari pertengkaran, percekcokan. Perdalam iman saudara, menjadi dewasa dengan makanan firman yang keras, supaya kita menjadi bijaksana. Dan kita mempercepat kedatangan Tuhan. Dikatakan waktunya akan dipersingkat. Tidak ada penundaan, kata kitab Wahyu. Pasal 10 ayat yang ke-6. Saudara, dikatakan seperti itu. Mari kita tunduk kepala. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kami. Sucikan hati pikiran kami. Supaya kami jangan tertinggal, tapi kami boleh diangkat. Kami Tuhan berjaga-jaga. Kami menantikan kedatangan Tuhan dan mempercepatnya. Kami boleh menjadi orang yang bijaksana. Mengisi dengan hidup kami dengan firman, dengan damai, sukacita. Kami tidak bertengkar, kami tidak lagi hidup dalam kebencian. Kami tidak mau main-main seperti Marta yang sibuk tapi tidak mau mendengar firman Allah. Supaya kami semua menjadi murid Tuhan, belajar firman Allah, mengisi hidup dengan firman Allah dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat, supaya hidup mereka berdampak, supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing the Spirit. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Mereka yang aktif, mereka yang melayani, mereka yang jemaat. Apa yang mereka kerjakan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka. Iman rohani mereka.
sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga. Dia naik surga, menyediakan rumah bagi kita, akan datang menjemput kita, dan akan menghakimi seluruh umat manusia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Haleluya. Kalau kita melihat anaknya tiba-tiba jadi kaya, anaknya ini kemudian meremehkan orang tua, terus mulai mengatur orang tua. Itu terjadi loh. Ada anak sudah sukses bekerja, Papanya sudah tidak sukses. papanya mungkin sedang mengalami kesulitan, kemudian anak justru menggantikan peranan orang tua, ya kan, dalam pengertian orang tuanya nggak dibantu juga enggak, tetapi malah kemudian seperti diremehkan dan seterusnya. Saya tambahkan satu, Iya, saya boleh, kebetulan Pak. ingat. Silakan. Mungkin sang anak merasa bahwa apa yang dia perbuat itu adalah menolong orang tua. Tapi buat saya mental kita jangan, karena saya berpikir saya sementara tolong orang tua. Wah, ini Tapi gawat ya. mental saya adalah inilah kewajiban saya sebagai seorang anak. Gini, jangan waktu anak itu nolong orang tua merasa saya lagi berjasa menolong orang tua. Bukan, mentalnya tolong dirubah. Bukan kamu sementara berjasa menolong orang tua, tapi bukankah keluarga begitu? Anak memang harus berkewajiban ketika lihat orang tua susah, masa harus peluk tangan, membiarkan? Itu kewajiban kita sebagai anak. Saksikan Best Talk with Pastor Frankie Maukar setiap hari Minggu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Only on Best Church YouTube.